pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa, karena melalui pendidikanlah dapat mencerdaskan anak bangsa dan melahirkan generasi cerdas bagi bangsa dan negara. Pada kesempatan pagi hari ini saya berada di SMP Negeri 4 Kupang bersama Bapak John Suni, Bapak selaku Kepala Sekolah. Bapak, tanggal 2 Mei nanti kita sebagai bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, bagaimana Bapak selaku Kepala Sekolah dalam sistem pembelajaran di SMP Negeri 4 dilakukan? Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu Cynthia dan teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa terkait dengan pandemi COVID-19 ini memang pendidikan itu butuh semua komponen harus bergerak. Jadi untuk pembelajaran di SMP Negeri 4 sebagaimana biasanya, karena di SMP 4 ini jumlah siswa yang memiliki HP Android itu sangat sedikit, sehingga pembelajaran itu hanya bagi sebagian kecil anak yang mengikuti pembelajaran secara online. Walaupun tugas sudah disiapkan oleh guru, tetapi itu tidak dapat menjangkau anak-anak lain. Sebagian besar, sekitar 1% saja yang mungkin anak-anak memiliki HP Android. Kan di sini untuk wilayah ini terdiri dari 3 kelurahan ini, kebanyakan itu adalah petani, penjual sayur dan seterusnya. Sehingga banyak anak yang ada di sini, jumlahnya cukup besar. Di sini 1043 anak, tetapi yang memiliki HP Android itu sedikit yang memiliki. Kami juga ada pembelajaran sebelum COVID ini juga kami ada pembelajaran online bagi anak-anak yang memiliki HP Android. Sedangkan untuk tugas yang diberikan kepada anak-anak oleh guru-guru mata pelajaran itu tentunya melalui anak-anak yang memiliki HP Android. Harapannya kita himbauan kepada orang tua bahwa mereka harus responsif, mereka harus ikut membelajarkan anak dengan cara kalau bisa mendekati tetangga yang punya HP Android, itu boleh titip lewat sana, atau banyak lewat orang tua, tetapi yang tidak ada sama sekali itu banyak. HP banyak tetapi tidak bukan Android, sehingga pembelajaran secara online itu tidak. Apakah ada langkah lain seperti offline gitu? Ada, offline itu ada, tetapi itu tadi karena kita juga harus social distancing itu harus kita lakukan, maka tadinya kita dengan cara kunjungi, tetapi akhirnya orang tua juga menolak karena itu harus taat juga kepada himbauan pemerintah untuk menjaga jarak ini. Apakah Bapak sudah menjamin bahwa seluruh siswa yang ada sudah melakukan pembelajaran secara daring? Tidak jamin. Saya tidak jamin. Karena kita tidak bisa pantau langsung di rumah. Karena saya minta kepada gurunya, nanti laporan akhir ini kan guru-guru itu yang membelajarkan anak secara daring itu, mereka nanti akan kirim ke saya. Nah, saya sampai hari ini belum laporan seluruhnya, kan hari ini batasnya. Bagaimana anak-anak yang tidak mempunyai HP Android dan tidak melakukan pembelajaran secara daring? Langkah apa yang dilakukan oleh pihak sekolah? Kita berharap, kita menghimbau lewat anak-anak, ada grup lewat wali-wali kelas, supaya teman-teman yang tidak memiliki HP Android bisa datang ke temannya yang memiliki HP Android untuk bisa dapatkan tugas, dan itu terlaksana. Ada sebagian kecil terlaksana dengan program yang itu. Hanya itu tadi kendalanya kita, anak-anak yang notabene orang tuanya itu adalah petani. Dari beberapa anak yang saya mintai itu bahwa mereka tidak bisa dapat dibelajarkan oleh orang tuanya, karena tidak tahu apa yang harus mereka buat. Dia sendiri tidak tahu tugas ini, bilang sudah itu kamu yang kerja saja, kami orang tua tidak tahu tentang itu.
Baik, hanya jaga mereka itu ada, tetapi untuk orang tua mau membelajarkan mereka itu tidak. Tetapi bahwa mereka menjaga untuk mereka bisa belajar itu ada. Baik, Bapak. Di peringatan Hari Pendidikan Nasional ini, bagaimana Bapak selaku kepala sekolah meningkatkan mutu pendidikan di SMP 4 Negeri Kupang? Baik, terima kasih. Dalam rangka itu bahwa jauh sebelum COVID-19 ini, kami di sekolah ini mulai belajar dengan jam 0 untuk kelas 9, persiapan kelas 9. Jadi kita mulainya jam 6.30. Kita masuk lebih, kan pembelajaran jam 7.15, kita masuk jam 6.30. Jadi itu jam yang kita pakai itu untuk membelajarkan siswa kelas 9, menambah jam untuk mereka, memberikan mereka materi, membahas soal-soal bersama guru mata pelajaran yang ada untuk bisa dapat meningkatkan mutu lulusan mereka. Karena itu kita sejak saya ada di sini itu kami sudah laksanakan. Dan ada langkah yang kedua itu adalah beberapa mata pelajaran yang notabene harus dilaksanakan secara praktek. Itu kita praktek saja, mata pelajaran penjas, kesenian, PKK. Nah, itu mata pelajaran itu kan praktek. Ya, teorinya saya bilang itu nanti dilaksanakan tidak usah, yang dilaksanakan itu prakteknya, jamnya itu dimasukkan ke gabung ke jam regulernya untuk mata pelajaran dan US. Baik, Gitu. Bapak sebagai seorang pendidik, bagaimana memaknai Hari Pendidikan itu sendiri? Ya, Hari Pendidikan ini terkait juga langsung dengan COVID-19, bahwa Hari Pendidikan ini kan sebenarnya mulainya dari rumah. Pendidikan sesungguhnya itu pendidikan utama ada di rumah. Mengapa? Karena siswa lebih lama berada di rumah daripada di sekolah. Maka pendidikan, supaya pendidikan ini ke depan berjalan dengan baik, maka semua komponen ini harus terlibat. Di antaranya orang tua. Karena komite juga sekarang daya dukungnya sangat kecil, karena kita terbatas oleh aturan bahwa Permen 49 itu umum tentang itu, tetapi akhirnya tidak bisa berjalan karena pendidikan sekarang itu seolah-olah ini pendidikan gratis, hanya berharap dana bos, dari kontribusi dari orang tua tidak. Maka komite hampir di mana semua itu mati suri, artinya perannya itu tidak kelihatan. Yang kedua, masyarakat. Nah, masyarakat ini yang sekarang dilibatkan dalam kaitan dengan ini. Kemudian pemerintah menyediakan segala fasilitas, termasuk juga biaya melalui dana BOS. Nah, dana BOS tahun ini terkait dengan Permen 8 2020 ini itu tentang besarannya itu dinaikkan satu siswa 1.100.000. Jadi kalau siswa saya di sini ada 1043, maka dana bosnya 1.147.000.000. Nah, itu kita harus setelah buat dalam RKS itu kita sosialisasikan kepada masyarakat. Itu ada di depan, ada di baliho di depan. Itu untuk masyarakat, guru, karena tim bos itu jumlahnya terbatas. Hanya ada guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan masyarakat. Sehingga memang untuk hanya 5 orang tidak bisa dapat mensosialisasikan itu secara baik dalam rangka meningkatkan pendidikan ini. Terkait dengan pelaksanaan pendidikan, Hari Pendidikan Nasional tahun ini, kami mendapatkan satu masukan dari kepala dinas bahwa kita buat aksi nyata untuk mengumpulkan dalam bentuk sembako atau uang, nanti kita sumbangkan kepada yang memerlukan. Misalnya di sekolah ini sekarang dengan adanya keterlambatan dana BOS itu menyebabkan guru-guru tidak tetap, ada yang setengah mati hidup. Dan kita juga mau kalau itu semua bisa berpartisipasi, maka kita mau supaya teman-teman yang bekerja di dinas pendidikan, dinas kesehatan membantu
penanganan COVID-19 ini. Kalau bisa ya kita belikan air minum, apa yang bisa kita belikan. Nah, itu kita rencanakan itu mulai hari ini. Makanya tadi kami koordinasi hari ini, semoga tanggapan baik dari guru yang pegawai negeri dalam hal ini, supaya kalau bisa mereka menyumbangkan apa yang mereka bisa sumbangkan, kita kumpulkan dan kita buat aksi Hari Pendidikan Nasional 2020. Baik, untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik harus ada peran serta dari guru, murid, dan orang tua murid serta pemerintah. Baik Bapak, di Hari Pendidikan Nasional ini apa yang menjadi harapan Bapak sebagai seorang pendidik dan di dunia pendidikan dan kedepannya seperti apa? Harapannya bahwa yang pertama pendidikan kita itu memang harus terlepas dari tanggung jawab dunia pendidikan dalam kaitan dengan dinas pendidikan sebagai rumah besarnya, tetapi peran daripada semua komponen itu harus lebih ditingkatkan. Dan ini syukurlah dengan adanya COVID-19, peran orang tua sudah mulai muncul untuk bisa membelajarkan anak. Nah, oleh karena itu dalam kaitan dengan ini, peningkatan mutu pendidikan, dan angkatan ini angkatan corona, sehingga yang jelasnya bahwa daya serap mereka terhadap kurikulum pasti rendah, sebab itu dibelajarkan oleh orang tua lebih banyak. Sekian bulan dari tanggal 20 Maret sampai hari ini sudah 30 April, itu artinya sudah 1,5 bulan, waktu yang cukup lama. Kalau kita bawa ke dalam pembelajaran reguler di kelas itu, daya serap anak itu sudah cukup jauh. Nah, oleh karena itu untuk meningkatkan ini memang peran guru harus juga bukan sekedar memberi tugas itu, tetapi harus mengupdate materi-materi yang terkait dengan dunia saat ini. Karena semua ada di internet. Hanya tinggal buku juga ada, tinggal mereka harus itu. Hanya kita tidak bisa melihat gurunya dari dekat saat dia KBM. Dia di rumah, dia kasih hanya seorang tugas saja tanpa dijelaskan kepada anak. Nah, itu yang soalnya yang ada di situ. Sehingga pembelajaran memang untuk Hari Pendidikan Nasional keseluruhan dari dunia pendidikan ini memang keterlibatan semua unsur yang ada dalam dunia pendidikan memang harus ada, tetapi peran guru tidak bisa tergantikan. Terima kasih Bapak atas bincang-bincangnya pagi hari ini. Terima kasih, semoga Ibu pendidikan Cynthia di Nusa Tenggara Timur semakin maju. Terima kasih Ibu Cynthia. Pendidikan adalah tiket untuk masa depan, karena hari esok dipunyai oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak dini. Karena tiket pendidikan kita bisa mengubah dunia.